Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Mari kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Kangwo merasa gelisah jika dia ketahuan memiliki kekuatan iblis. Dengan rasa paniknya, Kangwo berpikir, memang hari ini aku melakukan beberapa hal yang bisa membuatku berada dalam masalah. Tetapi mereka tak sedang mencariku kan? Kalau memang terbukti aku melakukannya, aku tidak bisa melakukan sesuatu yang menonjol di depan kemiliteran. Terutama di wanita itu, aku punya firasat melewatinya akan sangat merepotkan. Tetapi bagaimana cara keluar dari situasi ini? Ketika sedang melamun, Kangwo dihampiri ketua baik dan langsung dimintai kartu playernya. Dengan memberikan kartu, Kangwo berpikir, sepertinya aku tidak dicurigai. Tetap saja kedepannya aku harus lebih berhati-hati kembali. Kemudian Kangwo mengatakan, terima kasih sudah memeriksanya sendiri. Ngomong-ngomong, belakangan ini banyak berita tentang penjahat player. Bisakah kau memberitahuku penjahat player mana yang sedang kalian cari? Siapa tahu aku bisa melaporkan pada kalian kalau aku melihatnya. Dengan tersenyum, ketua menjawab, terima kasih atas tawaranmu, tapi kami bisa mengatasi masalah ini sendiri. Sepertinya kamu belum lama naik rank C. Aku mengerti kalau kamu ingin mencoba dungeon dengan rank yang lebih tinggi, tetapi akan lebih aman jika kamu menggunakan dungeon di rank D. Orang baik hati sepertimu sulit ditemukan di zaman sekarang. Aku harap banyak player baik hati sepertimu di masa depan. Mendengar perkataan ketua, Kangwo berpikir, itu mustahil dan mungkin akan tambah merepotkan pemerintah kalau banyak orang sepertiku. Kemudian Kangwo berkata, terima kasih atas pujiannya. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan pertemuan cuy, antara Kangwo, Seolah, dan Taesho. Dalam pertemuan itu, Taesho sangat senang karena diperkenalkan dengan seseorang yang selalu dibicarakan Kangwo. Dengan melihat dua gunungnya, Taesho berkata, pemandangan yang sangat bagus, brother. Dalam pembicaraan mereka berencana membuat sebuah party agar Seolah menjadi player yang lebih kuat dan banyak pengalaman bersama Taesho. Obrolan dan rencana terus dibicarakan dalam pertemuan itu. Dan setelah selesai, Kangwo berkata, baiklah, rencana kali ini kedengaran bagus. Bagaimana menurutmu, Seolah? Dengan rasa senang dan berbunga-bunga, Seolah menjawab, tentu saja tak masalah. Aku harus meningkatkan levelku dengan cepat dan bekerja keras supaya bisa berada di sampingmu, Kangwo. Bahkan dari perkataan Seolah, Kangwo merasa malu-malu dan berkata, tak perlu terburu-buru, yang paling penting adalah keselamatanmu. Taesho yang merasa jadi obat nyamuk, dia juga mengatakan, sangat manis sekali, kalian sangat romantis, aku mendukungmu, brother. Setelah perbincangan tersebut, akhirnya mereka berpisah. Kangwo bahkan langsung memasuki dungeon seorang diri. Dengan skill iblisnya, Kangwo langsung mencari keberadaan monster berada. Setelah menemukannya, Kangwo tak perlu menunggu waktu yang lama. Dia langsung menyerang tanpa ragu. Bahkan dalam satu serangan saja, 8 monster langsung terbunuh sekaligus. Ketika sudah selesai, Kangwo mencium bau darah. Dengan menghampirinya, Kangwo berpikir, ini pasti bau darah manusia. Sudah biasa di dalam dungeon seperti ini jika ada pertarungan. Tapi bau ini terlalu menyengat. Kemungkinan ada 6 orang yang mati sekaligus. Ada kemungkinan besar kalau ini adalah ulah dari penjahat player. Setelah sampai di tempat mayat berada, Kangwo merasa heran karena semua player terbunuh sangat sadis. Ketika sedang dalam lamunan, Kangwo dikejutkan dengan kemunculan monster Helon. Dengan raungan yang sangat kencang,
monster langsung menerjang ke arah Kang Wo. Serangan rahang yang tajam bisa dihindari oleh Kang Wo. Tetapi ketika menyerangnya, Kang Wo merasa kesal karena tubuh monster sangat kuat dan keras. Bahkan senjatanya tidak bisa menyakitinya. Ketika hendak menghindar, monster terus menyerang Kang Wo. Dengan persiapan semburan, bola api yang besar dihempaskan yang membuat ledakan cukup besar. Tetapi serangan itu tidak berdampak kepada Kang Wo. Dengan menghindarinya, Kang Wo mencoba menggunakan senjata tombaknya. Setelah selesai mengeluarkannya, Kang Wo bersiap-siap untuk menghempaskannya dengan kuat. Dan tak lama serangan diluncurkan yang langsung mengenai tubuh monster. Bahkan dari serangan tersebut, monster langsung terkapar. Kang Wo yang baru terjun berpikiran jika monster sudah terbunuh. Tetapi hal yang tak terduga terjadi. Monster bangkit kembali dan langsung menyerang Kang Wo. Bahkan serangan kali ini sangat cepat. Ketika hampir terkena serangan, Kang Wo dengan kecepatannya bisa menghindar dan bisa menjauh dari monster. Tetapi tak butuh waktu yang lama, monster dengan cepat langsung di depan Kang Wo. Kemudian Kang Wo bersiap menggunakan skill iblisnya. Dia menghantamkan tangannya ke tanah yang membuat tanah di sekitar mulai retak dan hancur. Karena monster tidak memiliki pijakan kaki, kesempatan itu digunakan Kang Wo untuk menyerang. Dengan melayang ke arah monster, dia mencoba mengeluarkan tombaknya lagi dan langsung menghantamkan ke arah kepala monster yang membuat hembasan yang kuat. Bahkan dari serangan itu bisa membuat monster menghantam ke tanah. Tetapi tak lama dari serangan itu langsung dilawan yang membuat Kang Wo kewalahan dan terdorong mundur dari hempasan monster. Merasa sangat kesal, Kang Wo berpikir, dia selalu bangkit lagi. Memang serangan selemah ini masih jauh dari kata cukup untuk mengalahkannya. Dasar monster keras kepala. Merasa serangan selalu gagal, monster langsung mengeluarkan aura api yang kuat dan langsung menyerang Kang Wo dengan kecepatannya. Dengan bersiap, Kang Wo berkata, monster rendahan yang tak tahu diri memang tak pernah berubah. Kemudian Kang Wo langsung menggunakan skill iblisnya dan bersiap menyerang monster yang menghampirinya. Dengan pukulan yang kuat bahkan bisa mengenai dagu monster dan terhempaskan cukup jauh karena pukulan Kang Wo yang sangat kuat. Setelah terbanting ke tanah, monster masih bisa berdiri. Bahkan Kang Wo masih bersiaga dengan serangannya. Tetapi tak terduga, monster langsung tumbang dan notif muncul. Pemberitahuan untuk Kang Wo bahwa monster sudah terbunuh dan Kang Wo naik level. Seperti ini cuy notifnya, kalian baca sendiri. Ketika sudah melihat notif, dia merasa sangat senang dan berkata, wow, kalau begini terus, semua segel di dalam tubuhku bakal bisa menghilang. Aku mungkin bisa lebih kuat daripada saat di neraka. Sudah kuduga, leveling adalah jawaban yang tepat. Setelah selesai menyelesaikan dungeon, Kang Wo langsung keluar dengan gembira. Tetapi di tengah perjalanan, Kang Wo bertemu dengan si cewek yang di warnet. Dia bernama Chai Yeonjo. Dia merupakan kuil master dari salah satu dari 5 kuil terkuat. Kamu yang masih teringat kejadian kemarin mencoba bertanya, jadi ada urusan apa? Ketua kuil Retros ingin bertemu dengan pemula sepertiku. Dengan melihat identitas Kang Wo di HP, ketua kuil menjawab, sejujurnya, aku mengira kalau kau memalsukan identitasmu sebagai Kang Wo dari identitas buatan yang bisa didapatkan di dunia bawah. Namun dari wajah sampai sidik jarimu, semuanya sesuai dengan datamu. Oleh karena itu aku meyakini jika kamu bukanlah orang yang menggunakan identitas palsu. Dengan kata lain, entah kau adalah player yang punya bakat luar biasa atau sesuatu yang di luar dugaanku. Kau mungkin saja player yang lebih berbakat dari player yang lain. Kemudian di pertemuan itu, ketua kuil mencoba memberikan sponsor untuk Kang Wo dan menjelaskan berbagai manfaat dari hal tersebut.
Setelah berpikir yang cukup lama, akhirnya Kang Wo menerima tawarannya, dan kesepakatan di antara mereka pun terjadi, cuy. Setelah selesai pembicaraannya, ketua mengajak Kang Wo untuk pergi ke kuil Red Rose dengan mobil mewahnya. Tak butuh waktu yang lama, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan ketika sudah masuk kuil, Kang Wo ditunggu dua player. Yang pertama seorang leader, dan yang satunya wakil ketua dari kuil Red Rose. Bahkan leader menawarkan Kang Wo untuk melihat equipment yang dimiliki kuil tersebut. Tetapi ketua melarangnya, karena leader masih memiliki pekerjaan yang belum selesai. Dan akhirnya digantikan oleh wakil ketua untuk menemani berkeliling. Mereka pun bertiga berangkat, cuy. Setelah sudah sampai di tempat penyimpanan, Kang Wo sangat terpesona dengan barang yang dimiliki kuil Red Rose. Tetapi barang yang bagus memiliki harga yang tinggi. Karena saking banyaknya senjata, Kang Wo selalu bertanya kepada ketua kuil. Bahkan dari percakapan Kang Wo membuat wakil ketua Moon Yung Ho marah. Dengan tatapan sadisnya, Yung Ho berkata, "Bicaralah dengan sopan di hadapan ketua." Tetapi Kang Wo malah tertawa dan mengatakan, "Kalau aku tidak mau, kau mau apa?" Merasa tidak tahan dengan sikap Kang Wo, Yung Ho mencoba menyerang Kang Wo dengan pedang miliknya. Tetapi sebelum pertarungan terjadi, ketua kuil menghentikannya. Dia berkata, "Moon Yung Ho, apa yang kau lakukan? Entah dia menghinaku atau tak menghormatiku, semua itu urusanku. Jadi jangan suka mencampuri urusan orang lain." Karena ketua kuil belum tahu tentang seberapa kuatnya Kang Wo, dia malah memberi saran agar tidak berkata kasar kepada Yongso jika tidak ingin kehilangan anggota tubuhnya. Tetapi walau diberi saran, Kang Wo tidak pernah mendengarkannya. Dengan wajah liciknya, Kang Wo berkata, "Aku tidak peduli dengan hal itu. Dan aku tidak membutuhkan mobil mewah yang seperti kau bilang. Jadi bisakah kau meminjamkan padaku satu item dari kuil ini?" Mendengar perkataan Kang Wo membuat Yongso marah kembali dan langsung mencoba menyerang Kang Wo dengan pedang besarnya. Serangan yang tak terduga berhasil diluncurkan, tetapi ketua kuil menangkis serangannya dengan tangan kosong. Merasa marah, ketua kuil berkata, "Moon Yongso, apa kau lupa apa yang baru saja aku katakan? Kalau tidak, haruskah aku anggap ini sebagai melanggar perintahku? Sudah ku bilang, tak usah ikut campur. Kalau kau melakukan hal seperti ini lagi, kita akan mengadakan rapat kedisiplinan untukmu. Pikirkan lagi posisimu sebagai Kapten Combat Operation." Bahkan ketua kuil juga harus meminta maaf kepada Kang Wo atas kejadian tersebut. Dan ketua juga menanyakan item apa yang diperlukan Kang Wo. Kemudian Kang Wo mengatakan, "Aku ingin armor dada yang nyaman dipakai. Tentu saja yang punya status bagus." Bahkan sebelum ketua menjawab, Yongso mengatakan, "Apa kau bilang armor dada? Kalau begitu bagaimana dengan tawaranku? Kalau kau mengalahkanku dalam duel, akan aku berikan armor punyaku padamu. Armorku ini juga memiliki efek dasar yang bagus." Mendengar perkataan Yongso, ketua laki-laki menjadi marah. Dengan aura yang kuat, ketua berkata, "Bukankah sudah kubilang untuk nyalah dari sini?" Ketika hendak ingin menghajarnya, Kang Wo malah menghentikannya dan berkata, "Tunggu, aku rasa itu tawaran yang menarik, maksudnya duel." Mendengar perkataan Kang Wo membuat ketua menjadi ragu, karena Yongso berada di level 67 dan sudah melewati awakening ke-6 yang merupakan awakening terakhir, dan menjadi player kuat setelah mendapatkan awakening ke-7. Merasa khawatir, ketua mengatakan, "Hentikan omong kosong ini dan pergilah. Dan juga untukmu, Kang Wo, jangan memprovokasi jika tidak menyesal nantinya."
Tetapi dengan tatapan serius, Kang Wo menjawab, "Percaya padaku, takkan ada masalah. Kenapa juga aku menolak sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma?" Yongso yang mendengar keangkuhan Kang Wo berencana untuk menghajarnya nanti, karena dia tidak ingin kuil yang ditempatinya direndahkan oleh orang lain. Karena di masa lalu, Yongso pernah diselamatkan oleh ketua kuil dari serangan monster. Dan Yongso merasa jatuh cinta kepada ketua kuil dan ingin di sampingnya terus. Bahkan akan selalu melayani ketua apapun yang diperintahkan. Dan tak butuh waktu yang lama, mereka sudah berpindah ke tempat latihan. Dengan percaya dirinya, Yongso berkata, "Mari kita lihat sampai kapan kau bisa bertindak sombong. Mulailah kapanpun kau mau. Aku takkan menyerang di 3 detik pertama untukmu. Seranglah sesuka hatimu." Dengan tersenyum, Kang Wo menjawab, Wah, kau ini kebanyakan nonton film ya. Berhentilah sok keren dan angkat pedangmu. Apa kau tidak mendengar peringatanku ini?" Bahkan Yongso tidak memperdulikannya, karena Kang Wo merupakan seorang player pemula. Kemudian dengan bersiap dan dengan sangat cepat, Kang Wo langsung meluncur. Bahkan serangan langsung mengenai perut Yongso dan bisa terhempaskan sampai menghantam ke dinding. Bahkan dari serangan itu membuat Yongso kesakitan sampai muntah-muntah cuy. Dengan rasa sakitnya, Yongso berpikir, apa-apaan ini? Sial sekali. Serangannya mematikan. Kalau bukan kekuatan armor ini, aku pasti sudah berakhir. Dengan rasa herannya, Yongso berkata, "Trik macam apa yang kau gunakan? Mustahil orang yang baru menjadi player punya kekuatan sebesar itu." Dengan tersenyum, Kang Wo menjawab, "Trik? Aku hanya lebih kuat darimu. Bukankah kau menyombongkan diri karena berpikir aku seorang pemula? Dan kau malah marah saat ternyata semuanya tak berjalan sesuai keinginanmu. Kau tolol ya. Jika lemah ya lemah saja, dasar jangkrik." Merasa terhina, Yongso langsung menarik pedangnya yang menimbulkan api yang cukup besar. Dengan bersiap, Yongso langsung menyerang Kang Wo. Tetapi ketika serangan hampir mengenainya, Kang Wo langsung menghantamkan tangannya ke tanah yang muncul sebuah bayangan hitam dan langsung menuju ke arah Yongso. Ternyata Kang Wo menggunakan skill iblisnya untuk berpindah tempat dan langsung berpindah di belakang Yongso. Dengan memegang bahunya, Kang Wo langsung menggunakan skill miliknya yang membuat Yongso langsung terhempaskan dan menghantam ke dinding. Bahkan serangan Kang Wo berhasil membuat Yongso langsung pingsan. Dengan rasa senangnya, Kang Wo berkata, "Sudah kubilang, aku lebih kuat dari yang kau pikirkan." Kemudian mereka berpindah tempat, dan bahkan ketua juga meminta maaf atas kejadian itu. Bahkan ketua akan memperlakukan Kang Wo sangat respect di kuilnya, karena untuk menjaga kepercayaan di antara mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka berpisah. Armor milik Kang Wo ditinggal karena ukuran yang besar dan akan dikirim lagi jika sudah dirubah sesuai ukuran Kang Wo. Ketika ketua sedang dalam lamunan, leader mendatangi ketua kuil. Dia melaporkan jika pemerintah berhasil menyusupkan mata-mata ke dalam kuil iblis. Dan jika semua kuil bekerja sama, kemungkinan besar akan berhasil menangkap mereka. Mendengar perkataan leader, ketua sangat serius dan mengatakan, "Beritahu aku detailnya." Seperti itulah video kali ini cuy. Bagaimana ketua akan memberantas kuil iblis? Simak video selanjutnya. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your